Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hada ila yaumin nahdah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Nasaihul Ibad ila Sabili Rasyad ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang begitu afdal dan utama, tidak ada yang lebih utama dari itu. Satu, al-imanu billah, suatu iman kepada Allah. Yang kedua, wa naf'u bil muslimin, hidup memiliki manfaat kepada sesama orang Islam. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah iman kita kepada Allah. Kalau kita membaca dalam tarikh 13 tahun dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah adalah stressingnya menanamkan nilai-nilai iman. Bahkan dalam keterangan hadis yang lain dinyatakan, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah. Orang yang di akhir hayatnya bisa mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Yang kedua, sesuatu yang begitu afdal dan utama itu adalah wa naf'u bil muslimina, hendaklah kita hidup bermanfaat kepada sesama orang Islam, baik dengan kekuasaan yang kita miliki, dengan ilmu yang kita punyai, atau dengan tenaga yang kita miliki. Selanjutnya, wa khoslatani la syai'a ahbasu minhuma. Ada dua perkara yang begitu jelek dan tidak ada yang lebih jelek dari itu. Satu, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa dhurbil muslimin, hidup memberikan madarat kepada sesama orang Islam. Maka dalam suatu hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma janna. Siapa orangnya yang di suatu pagi dia tidak berniat untuk menzalimi siapapun, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saya ulangi, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma janna. Barang siapa yang di suatu pagi dia tidak berniat menzalimi siapapun, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selanjutnya, wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi, dan siapa saja yang pada suatu pagi punya satu niat untuk memberikan pertolongan kepada mereka orang-orang yang terzalimi, wa qadha'a hajatil muslim, dan memenuhi kebutuhan hajatnya orang-orang Islam, kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin, maka baginya akan mendapatkan pahala sebagaimana haji yang mabrur. Sama-sama kita tahu bahwa balasan bagi haji yang mabrur tidak ada yang lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita ini, iman kita kadang-kadang naik, yazid, dan di saat yang lain iman kita turun atau yangkus. Oleh karena itu, agar iman kita senantiasa stabil dalam keimanan kepada Allah, dan kemudian hidup terus memberikan manfaat kepada semua orang Islam, maka hendaklah dalam kitab Nasaihul Ibad itu dinyatakan,
alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian sering hadir, duduk di dalam majelisnya para ulama, wastima'i kalamil hukama, dan kita haruslah sering mendengarkan kalam-kalamnya para ahli hikmah. Kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati kita yang mati, binuril hikmah, dengan nur kalam hikmahnya para hukama, kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hujan. Sebaliknya dalam penjelasan hadis yang lain, kalau kita hidup jauh dari ulama, maka Nabi mengingatkan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan datang suatu masa pada golongan umatku di mana mereka jauh dari ulama, jauh dari ahli-ahli fikih. Maka kalau itu terjadi, fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyatin, Allah akan berikan ujian 3 perkara. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim, Allah angkat berkah dari pekerjaan mereka. Ciri Allah mengangkat berkah dari pekerjaan yang kita lakukan adalah kita bekerja mendapatkan untung. Kalau kita ASN, pegawai BUMN, TNI, Polri, setiap bulan barangkali gajian, tetapi uang yang kita hasilkan habis sia-sia hanya untuk kepentingan duniawi saja. Itulah tanda Allah mengangkat berkah dari pekerjaan kita. Yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Kalau kita jauh dari ulama, hidup jauh dari ulama, maka kita akan dikuasai pemimpin-pemimpin yang zalim, di mana hanya mementingkan kepentingan mereka, kelompoknya dan partainya saja. Dan yang ketiga, yang paling terakhir, kalau kita hidup jauh dari ulama, maka wa yahrujuna minad dunya bighairi iman, kita akan dimatikan dalam keadaan kafir tanpa membawa iman. Padahal Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin, orang yang masuk kubur tanpa membawa bekal iman dan amal soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka ia digambarkan seperti orang yang menyeberang lautan yang begitu luas tanpa perahu. Tentu lautan itu begitu dalam, lautan itu begitu luas. Kalau kita menyeberangi lautan yang dalam dan luas tanpa perahu, niscaya kita akan tenggelam karenanya. Demikian, mudah-mudahan ada faedahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.